Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menanggapi yang lagi ramai dan viral tentang apa yang terjadi dengan seorang Ustadz, Iya. namanya Gus El, penceramah, Oke. Gus El yang apa, penceramah. Nah, ketika dia mencium anak kecil. Iya. Nah, melihat dari sisi agama tentang hal ini yang ramai dan viral, apa yang dilakukan oleh seorang ulama inisial Gus L tersebut. Nah, ini melihatnya seperti apa, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, ini berita dipirakan lagi ya, viral di tanah air. Tetapi mohon maaf, ini sangat miris ya, melihat seorang ustadz yang mencium, walaupun itu masih kecil kan, itu kan perempuan, jadi beda ini ya, bukan muslim tapi itu kan perempuan. Dan kalau kita ngelihat itu agak beda, menciumnya itu bukan selayaknya seorang bapak atau guru mencium dengan rasa kehormatan. Ini kan ciumnya ini kayak cium berlebihan begitu, juga aneh ya, kayak nafsu gitu kan. Kan jadi ini ya, jadi gimana ya, juga kita juga sangat terpukul dalam hal ini ya, para ulama, para ustadz. Tapi Ustadz, alasannya mungkin Gus tersebut melakukan karena bentuk rasa kasih sayang dan cinta terhadap anak didiknya, terhadap terhadap anak kecil tersebut. Ustadz melihatnya seperti apa? Ya, kalau sayang itu cukup ya, misalnya kita dengan mengelus rambut, kepala diusap gitu kan, dengan sopan lah gitu. Walaupun cium ubun-ubunnya dengan wajar. Jadi bukan yang mencium dengan kategori seperti itu, seperti nafsu ya, mulut tahunmu ini gitu kan, kayak cium orang dewasa. Itu juga kan hal yang gak wajar sebenarnya. Jangan sampai identik dengan perbuatan yang tadi ya, memanfaatkan situasi, walaupun itu anak kecil tapi kan perempuan. Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh penceramah tersebut, Gus tersebut, tidak pantas ya melakukan hal tersebut terhadap anak kecil ya, Ustadz? Ya jelas di Al-Quran, jelas kan, sudah ada aturannya di Al-Quran, di agama kita secara syar'i itu jelas. Khairul umuri awsatuha, segala perbuatan itu yang di luar logika, itu nggak di luar logika, itu nggak logis dong. Mencium bayi perempuan, walaupun itu anak kecil, balita misalnya sekalipun, tetapi dengan hal yang seperti itu kan nggak masuk akal, di luar logika. Jadi segala sesuatu itu yang di luar logika itu adalah perbuatan dosa, perbuatan mudorot. Jadi lebih hati-hati. Walaupun mencium anak-anak, tetapi kan perempuan. Kenapa harus seperti itu? Kan banyak dengan rasa kasih sayang, dengan kehormatan itu bisa dicium rambut, kepala, atau diusap gitu ya, rasa sayang di ini gitu kan. Orang ngusap anak yatim itu kan berpahala tuh, kepalanya dilus gitu, 3 kali gitu. Cukup dengan gitu, bukan yang berlebihan gitu ya, seperti orang yang melakukan berhubungan mohon maaf ya, seperti kayak berhubungan itu ya, yang sensual seperti itu, nggak enak dilihat seperti itu. Nah, ini pendapat Ustadz juga ketika permasalahan ini akhirnya mendapatkan juga perhatian dari Wamenak, melihat apa yang lagi ramai dan viral terhadap Gus El itu, melihat ada perhatian dari Wakil Menteri Ya, Agama. jelas dong, saya sangat mendukung Wakil Menteri Agama langsung terjun ke lapangan, itu yang benar, karena kan akan membawa nama semua para ulama, para kiai juga kan. Itu udah luar biasa. Wakil Menteri Agama langsung terjun ke lapangan untuk mengatasi hal ini seperti itu. Nah, ini ketika ini terjadi dan Gus El tersebut sudah meminta maaf, menurut Ustadz itu sudah cukup ketika akhirnya ini menjadi ramai dan viral kembali? Ya, itu hadiah untuk meminta maaf kepada publik, itu langkahnya sudah benar ya, meminta maaf ke publik dengan kejadian hal itu. Tetapi
sekali lagi beliau harus benar-benar bersikap ya menghentikan kegiatan itu, karena ini sudah terjadi kan, apalagi sudah dilihat oleh publik seperti halayak ramai, sudah ditonton gitu kan. Namun dalam hal ini bagaimana caranya dia untuk meyakinkan publik supaya beliau tidak mengulangi hal itu. Iya gitu kan. Jadi sampai wakil menteri agama aja sampai turun tangan, sampai ke lapangan. Nah itu. Dan pendapat Ustadz juga tentang Gus El sendiri yang dikecam publik karena kebiasaannya yang suka mencium anak perempuan saat berdakwah. Nah, ini gimana juga melihatnya? Ya itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat itu udah sangat bagus. Karena masyarakat sekarang kan juga belajar ngaji terus kan. Bagaimana cara etika bersalaman, bagaimana cara bersalaman pun juga tidak boleh berlebihan kan seperti itu. Bagaimana etika di dalam tadi ya menyayangi sesuatu anak kecil, jadi bukan dengan semaunya seperti itu ya, karena kalau sudah disaksikan oleh orang banyak, publik banyak ya, tetapi ini akan selalu disorot oleh masyarakat, tidak bagus dampaknya kepada masyarakat Indonesia, apalagi kiai, ustadz semua ya, itu adalah merupakan sebagai contoh dan tauladan masyarakat. Jadi dalam melakukan hal itu, akhirnya kan masyarakat mencari-cari bahwa selama ini setiap kali itu sering melakukan mencium anak laki-laki, anak perempuan, mencium anak perempuan walaupun itu masih kecil dengan memanfaatkan suatu kesempatan yang tak logis seperti itu. Ya, dan ditakutkan mungkin apa ketika itu dilakukan oleh seorang ulama akan membuat citra jelek juga ya Ustadz ya, apa yang dilakukan oleh Gus El itu sendiri ya. Nah, iya betul sekali, itu tadi dampaknya kepada seluruh ulama, padahal itu kan oknum. Iya. Tidak semua ulama juga yang setiap nggak semua ulama juga setiap ketemu anak kecil perempuan dicium seperti itu ya, enggak kan, ini kan hanya oknum. Tetapi membawa apa ya aneh aja gitu kan, membawa nama besar ulama gitu. Nggak harus seperti itulah, walaupun dia anak kecil itu kan, perempuan itu kan apalagi bukan muslim seperti itu ya. Cukup di saat lagi ini dilus kepala dengan sopan atau dengan ya cium biasa aja, kening dikit gitu ya, itu kan udah rasa sayangnya udah luar biasa. Tidak harus sampai sana jujur mau itu mulut segala macam itu kan di luar ini ya, di luar logika sebenarnya. Akan segala sesuatu yang di luar logika, di luar suatu akal sehat manusia itu kan di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu akan menjerumuskan kita ke dosa besar seperti itu. Ya, menurut Ustadz, pengawasan yang seperti apa agar kejadian yang peristiwa seperti ini agar tidak terjadi lagi ke depannya? Ya dimanapun ya, pondok pesantren, para kiai, ya itu tadi memang ada beberapa, tetapi kita dengan ada aturan yang mazhab, ada yang salam dengan kalau bukan murid dengan begini cukup begini, itu kan sebenarnya untuk menjaga-jaga kan dalam hal itu. Ada yang boleh misalnya kalau dengan anak kecil kan tidak merasakan apa-apa, silakan. Mazhab itu kan banyak ya, ada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i dan seterusnya. Nah, hal-hal yang membatasi kita untuk itu bersentuhan saja kan ada aturnya di dalam Islam. Silakan mau menganut yang mana, tetapi itu silakan di mana keyakinan kita. Itu intinya untuk menjaga, sampai salam itu ya biasa aja. Ya kan? Ada yang bahkan tidak boleh bersentuhan. Nah, itu kan untuk menjaga. Tetapi kalau dia menganut dia salaman boleh, ya silakan. Cuman jangan yang membuat masyarakat publik itu jadi gelisah, timbul konflik, bahkan ada rame, dipelesetkanlah, dilecehkan segala macam. Nah ini kan segala bentuk berita ini kan akan berdosa besar
akan dilaknat oleh Allah, oleh pelakunya, maupun siapapun ya pelakunya, entah ustadz atau tokoh, kalau dia melakukan hal itu kan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua manusia itu kan sama di mata Allah, di hadapan Allah, apapun status sosialnya. Equality before the law, semua manusia itu sama di mata hukum. Jadi Al-Quran itu kan adalah hukum, aturan. Semua manusia itu sama di mata Allah, sama di mata hukum, seperti itu ya. Terakhir Ustadz, apa pesan moral yang bisa ditelaah terkait dengan adanya kasus yang ramai dan viral ini? Dengan kasus yang viral ini, yang ramai pada semuanya, dimanapun, bukan hanya pondok pesantren, pengajian, sekolahan juga begitu, harus berjaga-jaga. Lakukanlah itu dengan sewajarnya. Kalau salaman ya salaman yang wajar. Cukupkan misalnya dengan duduk, senyum, rasa itu sudah sudah tersampaikan rasa kasih sayang, rasa hormat seperti itu kan. Tidak yang harus misalnya cium bibir, cium pipi, enggak gitu juga ya. Tapi untuk menjaga tadi dengan salam yang biasa saja gitu ya. Boleh kalau kita memfigurkan suatu ada guru yang sangat kita cium tangan karena dia lebih tua, kan gitu kan, kita memfigurkan dia itu ada kan salah, kita salam dengan guru kita cium tangan, boleh bagus. Tetapi guru sebaliknya ya tidak juga harus mencium seperti itu kan. Intinya lebih banyak menjaga ya sesuatu hal yang tidak wajar supaya tidak terjadi suatu hal yang di luar juga kayak tadi. Salaman dengan biasa ya, semuanya itu kan dengan niat ya, dengan niat kita itu ini kan juga akan tersampaikan, Allah itu Maha tahu. Jadi tidak juga harus melakukan ciuman seperti itu, cukup dengan biasa saja seperti itu ya, salam.